Ya sebetulnya SD saya tidak sekolah. Oh, Saya belajar saja. gimana tuh Prof? Berarti nggak ada pendidikan formal pas SD? Jadi SD itu asal muasalnya generasi saya nggak ada yang sekolah kan. Kita lagi main di laut, ditangkapin oleh kepala distrik, dimasukin ke sekolah. Gini Prof, kalau saya Prof, anak milenial sekarang Prof ya, saya gitu ya. Saya coba banyak membaca tapi belum tentu mengerti. Iya. Kan gitu ya Prof. Ya, saya juga nggak mengerti. Terkait dengan edukasi yang tadi yang harus berasas kepada untuk menyeluruh ya dan adil ya Prof ya. Itu tidak ada lagi tebang pilih, semuanya harus sekolah karena tujuannya adalah untuk memakmurkan dan memajukan bangsa itu sendiri kan itu kan kehidupan bangsa. kehidupan bangsa. Nah, pertanyaan saya begini Prof. Bagaimana pendapat Prof ya atau saran Prof kepada mahasiswa-mahasiswa atau adik-adik kita Prof? Gen Z lah. Politik. Oke. Dengerin nih karena rahasia mulai dibuka. Oke, hari ini di episode 2. Episode 2. Menarik nih. Menarik banget. Terima kasih sebelumnya ada bintang tamu kita, guru kita. Ini bukan guru. Kalau guru itu gini, kalau guru itu kan ada tingkatannya, ini guru, ada nanti dosen, ada namanya dekan, ini rektor. Nah, jadi ini ada lagi guru besar. Nah, ini dia kali ini berkesempatan hadir. Terima kasih Pak Profesor Dr. Laude Masihu Kamaluddin, MSc Master Engineering. Kalau disingkat ini Prof, bisa kita panggil Prof Laude ya Prof. Ya betul. Prof Laude. Ya. Nah, awal-awal kita dapat CV nih, riset. Kita research kita dulu nih. Prof, nanti kalau ada yang salah, mungkin ada yang kurang, karena kan kami kan anak muda. Iya, kesalahan milik kami, kebenaran milik Allah. Iya, betul. Ya, Prof ya. Iya. Pencerahan kewajiban Prof. Gitu, Prof ya. Jadi, baik, silakan. Oke. Tahun 1993 sampai 1997, Prof menjadi MPR utusan dari Sulawesi Tenggara. Betul, Prof? Iya, betul. Betul. 1997 sampai 1999 anggota DPR RI. Betul. 1998 sampai sekarang menjadi guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Iya. Terus lanjut lagi di MPR utusan daerah Sulawesi Tenggara. Ada lagi nih Mat. Iya. Banyak nih Mat. Ini banyak nih. Iya. Bentar Prof, kalau jadi guru besar banyak banget Prof. Capek gak sih Prof? Ini kalau aku baca nih Prof ya, ada guru besar Fakultas Perikanan, ada guru besar Fakultas Ekonomi, kemudian ada guru besar Fakultas Ekonomi lagi. Iya. Terus ada rektor Unisula, kemudian kalau kita mau lihat akademisnya jadi rektor Universitas Laki Dende di Konawe. Iya. Ya, di Kendari itu. Kendari ya kan Prof. Kemudian ada juga Guru besar Ekonomi Unisba, Ya. kemudian juga sempat jadi ketua Forum Rektor Indonesia. Iya. itu baru akademisinya aja. Belum lagi lanjut di anggota DPR RI dari partai Golkar, betul. Iya. Dari Golkar juga. Jadi 2004 sampai 2009. terakhir juga ini rektor pertama Universitas Insan Cita Indonesia. Iya, iya, yang full digital itu kan. Yang full digital. Digital. Saya sempat kawan-kawan Key Politics datang waktu itu bertempat di kampusnya Prof Laude. Memang semuanya serba digital. Saya tanya, mahasiswanya di mana? Dosennya di mana? Gitu Prof ya waktu itu ya. Betul. Ya semua udah ada di sini. Tinggal di ini aja Prof ya, tinggal masuk ke program, nanti udah ada sistem pembelajarannya. Nanti ada video kita akan tayangin di situ. Iya. Tapi sebelum itu, Prof, saya mau flashback sedikit, Prof. Prof, dengan dulu itu berasal dari mana, Prof? Ya, saya berasal dari Kaledupa, salah satu nama pulau di Wakatobi. Wakatobi itu singkatan dari Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko. Nah, dalam pemekaran kemudian saya mekarkan aja itu,
Bupatinya tidak bisa memekarkan itu karena masyarakat menentang. Cuma saya turun tangan, kemudian masyarakat setuju. Karena dengan mekar itu Wakatobi akan berkembang sendiri, lebih independen, lebih ada kebebasan. Nah itu yang dilakukan itu. Kemudian dari situ Prof, dari Wakatobi tadi ada beberapa pulau. Kemudian mulai sekolah di mana Prof? Mulai merintis pendidikannya Prof? Ya sebetulnya SD saya tidak sekolah. Oh, saya belayar saja. Gimana tuh Prof? Berarti nggak ada pendidikan formal pas SD? Jadi SD itu asal muasalnya generasi saya nggak ada yang sekolah kan. Kita lagi main di laut, ditangkapin oleh kepala distrik, dimasukin ke sekolah. Bentar, Prof, ini menarik sih. Kita pelan-pelan Prof ya. Jadi di masanya Prof, ya kan karena itu tahun berapa tuh Prof? Kira-kira? Ya tahun 54 atau 50 berapa gitu ya. Ya 54. Di kampung saya nggak ada sekolah kan. Tidak ada sekolah, oke. Iya kan itu. Di tahun itu nggak ada sekolah itu. Tapi sudah dibuka, ada sekolah nggak ada muridnya. Kemudian akhirnya hidup dengan air. Ya belayar. Ya kerjanya belajar, jadi masuk sekolah. Nah sebetulnya saya tidak terhitung karena masih kecil. Tetapi kan teman bermain di pinggir pantai, main perahu-perahuan atau main di air itu, datang kepala distrik, ditangkapin kita semua. Itu pakai telanjang kita kan, kainnya ditaruh di kepala gitu, dimasukin sekolah, pada nangis kita. Keras banget di Wakatobi ya Allah berarti ya. Iya. Tapi tujuannya baik Prof ya. Iya. Tujuannya baik. Jadi kita masuk sekolah, kemudian udah sekolah. Saya masuk sekolah itu karena temanku main nggak ada lagi, selalu ke sekolah. Wah saya masuk sekolah aja, temanku ada di sana, cuma begitu aja sebenarnya. Nah, jadi kemudian sudah itu suka diajak oleh kakek saya belayar ke Makassar. Belayar pakai perahu. Perahunya cuma kecil, cuma muatannya 6 orang. Kira-kira cuma 10 ton. Di dayung. Wah, enggak pakai perahu, pakai layar. Nah, tapi kan kalau angin timur kita ke barat, angin barat kita ke timur. Itu aja mainnya. Jadi kadang-kadang 6 bulan gitu baru datang gitu ya. Teman saya udah naik kelas, saya naik kelas juga gitu. Karena di laut ya itu ya. Iya. Tapi kan saya di kota, saya sudah bisa bahasa Indonesia gitu ya. Temanku masih belajar ABC, ini si Didi duduk, itu si Mina lari. Aku sudah bisa membaca. Dan dia bilang kamu pintar, bukan karena saya bergaul di Makassar atau saya ke Gresik, Surabaya. Jadi selama 3 tahun itu belajar. Nanti kelas 5 baru saya sekolah betulan. Bentar Prof, berarti tadi yang Prof ceritakan tadi itu SD belum selesai? Belum, masih SD kelas 4. Ini SD udah berlayar. Udah berlayar 6 bulan ya Prof ya berlayar ya. Satu 6 bulan baru tiba lagi di kampung. Pikir-pikir aku tuh ini Prof, udah SMP, SMA, SD. SMP sudah lari dari kampung, udah masuk Jakarta, pindah kota. Jadi SMA sudah masuk Jakarta. Di Budi Utomo lah waktu itu ya, SMA 5 Budi Utomo. Ya Allah, Prof Laude. Jadi nanti kelas 5 baru benar-benar saya sekolah. Tapi saya sudah bisa membaca, bisa ini. Nah, karena ayah saya itu suka membaca. Buku tebal, buku pertama yang saya tamatkan itu karangan Cokroaminoto, bayangkan aja. Apa tuh? Mana, Prof? Judulnya itu Islam dan Sosialisme. Karangan Cokroaminoto. Lihat aja. Sebetulnya saya tidak mengerti, saya cuma belajar tata anunya aja. Ya ABC-nya itu diajar, baca aja, saya baca. Buku kedua yang saya baca itu adalah Kapita Selekta karangannya Muhammad Nasir. Kapita Selekta. Saya tidak mengerti itu sebetulnya, cuma suruh baca aja. Umur sebelum 5 SD. Ya SD itu kelas 4. Kapita Selekta dibaca sama anak kelas 4 SD. Iya kelas 5 ya. Ya Allah. Iya si Prof langsung jadi profesor. Enggak, itu pengalaman real ya. Iya, real. Itu saya tulis dalam satu buku, nggak masuk akal kan? Iya. Kan ibu saya kan buta huruf. Iya Prof, sebelum situ Prof. Kan Prof awalnya orang laut ya Prof ya. Iya. Dengan kehidupan yang berenang kemudian segala macam. Bagaimana yang habitsnya adalah
ya kita having fun, makan gitu ya Prof ya, bermain gitu ya. Tiba-tiba kenapa bisa suka baca buku seperti itu, Prof? Karena ayah saya pembaca buku. Dia suka baca buku. Ayah saya itu dendam karena nggak boleh sekolah. Pada saat itu kan harus orang yang berada tuh kasta-kasta. Cuma dia beli aja buku, dia baca, dia itu kemudian dia sangat dipengaruhi oleh gerakannya Cokroaminoto di Surabaya. Makanya buku tadi itu gitu. Nah, itu dia. Kalau orang dari timur itu kan semuanya syarikat Islam dulu. Iya. Karena dagang kan dagangnya ke Gresik, ke Banyuwangi, kan pengaruh Cokroaminoto pada saat itu kan kuat sekali. Sebelum Indonesia merdeka ini cerita di awal-awal kan. Tapi menarik Prof. Jadi artinya dari sebuah kejengkelan karena tidak bisa ikut sekolah karena biaya dan lain-lainnya Prof. Tetapi buku itu menjadi salah satu buku yang pertama Prof baca sehingga kemudian baca terus. Iya itu sudah. Jadi kalau mau bicara lebih lanjut, waktu saya sudah SMA di Jakarta, kan saya kabur dari rumah itu. Itu pas untuk pergi sekolah. Pas kapan tuh, Prof? Ya waktu saya tamat SMP, itu kan di tempat saya SMA nggak ada, harus ke Makassar. Nah, tapi kalau ke SMA Jakarta, saya Makassar sekalian aja ke jauh gitu. Kan saya sudah tahu jalan, udah pernah lah ke Surabaya gitu ya. Saya sudah mengerti Jakarta, saya sudah baca, baca itu ya. Kemudian saya kabur aja gitu. Ayah saya waktu itu kalau nggak salah naik haji. Nah, bibi saya akalin supaya ada perahu ya, kan saya ada perahu. Naik perahu lagi 12 hari baru sampai di Gresik. Naik perahu sendiri? Bukan, ada perahu yang muatannya kopra. Oke, muatannya itu cuma 10 ton, orangnya 5. Ikut di situ, lari dari situ. Saya punya sarung dengan pakaian itu. Itu aja yang dibawa? Pakaian aja kan? Nggak ada lagi? Nggak ada. Sama ijazah tamatan SMP aja. Di waktu kalau ditarik lagi Prof, di waktu itu yang dipikirin Prof tuh apa gitu? Nah, kan saya sudah baca buku, saya sudah ngerti dunia ini. Pada dasar. Jadi waktu saya SD, ayah saya itu dia ngasihkan peta. Peta atlas lah. Nah, jadi di situ saya belajar, oh dunia itu begini, ada di sini. Saya bisa hafal itu nama-nama bendera negara gitu ya. Gitu. Masih SD itu, bendera kan warna-warni aja, bukan sebetulnya nggak ngerti juga saya. Ini ada Denmark, ada Jerman, ada Amerika Serikat, ada gini. Ada Korea, ada Jepang, ada Mongolia. Saya udah di luar kepala kan gitu-gitu. Kan di SD sudah mengerti dunia itu mana, di Jawa itu di mana kota-kotanya. Nah, jadi karena banyak membaca, jadi saya sudah mengerti dunia ini. Jadi gini Prof, kalau saya Prof, anak-anak milenial sekarang Prof ya, saya gitu ya. Saya coba banyak membaca tapi belum tentu mengerti. Kan gitu ya Prof. Ya, saya juga nggak mengerti. Karena belum ditanyakan. Oh iya. Ditanyakan dulu. Oke, artinya gini Prof. Pada saat kan kita bilang banyak asumsi begini, bahwa kalau misalnya kita tidak kaya, nutrisi tidak cukup, segala macam itu mempengaruhi dan daya tangkap kita. Kemudian ini makanya tadi saya bingung sama Prof. Prof kan biasanya waktu itu kan berenang ya kan, nggak ada kaitannya memang baca buku itu kan, tetapi antara daya tangkap yang Prof punya, kemudian bisa berani, ya kan itu tiba-tiba ada keberanian. Ya udah, daripada saya ke Makassar, mending aja saya ke Jakarta sekali. Ya, itu asal muasalnya gini, waktu saya ke Pasuruan, kapal saya masuk di Pasuruan kan, di Jawa Timur. Saya suka duduk di rel kereta. Saya lihat tuh ada anak-anak tuh pakaiannya biru, bawa di atas SD, dia pergi sekolah. Saya lihat, saya ikuti. Waduh, neces gitu. Kelihatannya gagah gitu. Sekolah itu gagah, di pikiranku gagah. Jadi saya mau sekolah itu karena gagah aja. Saya tidak mengerti juga benar-benar untuk apa gitu. Pada saat itu tentu gitu ya. Oh, tapi saya tahu kan kadang-kadang misalnya begini. Kita turun kan angin timur. Nah, angin barat kan. Saya disimpan di Gresik dulu 6 bulan. Sampai angin barat. Nanti timur lagi datang 6 bulan kan. Dia ambil jemput baru pulang. Temanku sudah naik, udah kelas berapa, saya duduk aja lagi. Iya. Berarti benar-benar ngikutin arah angin. Itu beneran ngikut arah angin, luar biasa. Pantas mungkin dari dulu dibilang. Sekarang zaman berarti gini, kalau di zaman kita
Kita kalau mau kemana-mana kan Prof ya, tinggal pesan tiket ya Prof ya. Artinya nggak perlu angin lagi. Berarti Prof ngalamin yang emang ada jadwal angin itu. Iya, jadwal angin kami. Kan kita negara kepulauan atau di pulau-pulau kan. Jadi tradisi pulau itu kalau kita ada saudara kita menyebar di pulau ini. Kita mau ke rumah tantenya di pulau ini gitu. Kita pergi aja gitu. Mas saya mau ke sana, ya udah kau pergi aja. Entah berapa lama, udah pulang lagi ya. Udah katanya. Kita mau pulang aja gitu. Yang penting ikutin nggak dicari juga. Iya. Bener-bener. Tapi pantas di daerah sana terkenalnya jadi ini ya, apa namanya, para pelaut hebat ya Bro ya. Iya. Mungkin karena ngikutin arah angin juga ya. Iya. Tapi menarik tuh. Kita nggak, aku pribadi nggak kebayang Prof. Itu begitu ya, karena kita kan hidup di yang sudah ini tinggal. Yang menarik itu kan berbeda. Kita pikir kehidupan itu begitu. Jadi miskin tuh nggak ngerti kita. Karena sudah begitu. Iya memang kita pikir hidup itu begitu gitu. Oke. Oh iya sih. Iya, jadi nggak ada parameter kayak miskin ya, udah tahu. Maka semua miskin segitu semua Iya. Pada saat itu iya sih. sih. Kalau Benar. kita tarik ke sana, bisa benar. iya. Tapi oke Prof, lanjut Prof. Ini yang satu yang tadi episode 1 kita tadi pencicip teh ya kan? Kita sekarang ini juga beliau luar biasa, pelaut. Luar biasa. Ada hal yang menarik banget ternyata. Prof Laude, oke. Baik, Prof kemudian setelah tadi berpindah akhirnya kembali ke Jakarta, kemudian memutuskan tadi kan saya baca karir pertamanya itu di jurusan kimia ya. Ya, oke. Waktu saya SD ada buku, namanya ada ilmu bumi namanya dulu. Geografi kalau sekarang. Geografi. Iya. Nah, itu ada buku, kalimatnya itu begini sebetulnya. Bandung, Paris for Java. Paris for Java. Jangan dulu mati sebelum lihat kota Bandung. Ini dia, ini Paris for Java. Saya ke Bandung. Sebenarnya saya juga tidak tahu tuh universitas. Hanya mau ke Bandung aja begitu. Iya. Jadi pada saat Bapak masih di situ, Bapak lihat ada kata-kata Bandung Paris for Java. Java, kemudian Bandung kota kembang. Kota kembang. Kan istilah-istilah itu aja. Itu yang menempel terus. Iya. Jadi mau ke sekolah situ supaya dekat ya udah ke Jakarta aja gitu kan. Bahkan mungkin Bapak Prof belum tahu kalau ada Unpad di situ. Apa sudah tahu juga? Nanti di Jakarta baru saya tahu. Saya tidak tahu bedanya ITB dengan Unpad itu. Jadi waktu saya masuk matematika dulu di ITB. Bukan ini saya masuk, pindah ke Pajajaran. Kan kita kembang banyak di ini. Iya. Yang penting sampai dulu ke Kota Kembang. Sama Bandung. Nah, itu gitu Prof. Aja dulu. Kuliah dia kok kembangnya ada, tapi orangnya kayak kembang betul ya. Pajajaran enggak di ITB laki mulu malas dulu. Iya Prof. Berarti karena nggak banyak pilihan juga ya Prof. Jadi yang kepikiran ya udah jalanin, yang kepikiran langsung jalanin ke sana. Pada saat itu kan ya, jumlah kelas dengan muridnya kan beda. Jadi kita masuk itu kan nggak dites waktu itu. Masuk aja. Tahun 67. Pak Burhan ini kan sama kan ketemu. Jadi ambil pertanian ya saya ambil itu. Iya. Oke. Tahun 79 ya kalau saya yang menarik itu waktu saya SMA lah ya. Kan saya suka hobi membaca. Jadi waktu itu kan toko buku Gunung Agung kan. Iya, toko buku Gunung masih ada hanya di situ. Nah, jadi saya tinggal di Priuk kan, di Warakas itu. Dia punya lumpur selutut waktu itu. Hanya kita-kita aja gitu. Jadi kalau mau ke stasiun itu, ya kita pakai cuci dulu air. Dia punya ini baru naik. Sepatunya kita tenteng gitu ya. plastik. Tapi kita nggak merasa itu sesuatu yang memalukan. Hidup itu ya begitu saya Karena pikir. semua orang begitu. Ya, yang lain juga tinggal situ terus emang salahnya apa gitu. Iya, karena prosesnya semuanya kayak gitu. Iya. Ini mungkin yang akan kita dapat nih sebenarnya nih di era yang sekarang nih Prof. Iya memang nggak ada, kan udah Prof, maju. ya? Nggak ada lagi. Nggak bisa. Warakas saya kesana terakhir udah bagus gitu. Udah indah. Iya. Tapi yang menarik itu kan ini, jadi karena suka membaca, saya nggak bisa beli buku kan. Kan waktu itu kalau wesel, itu kan dikirim orang tua, bisa 6 bulan baru tiba. Terus kita mau ngapain? Kita mau tinggal sama keluarga, oke, tapi tinggal sendiri terpaksa jadi pembantu rumah orang. Ya udah kita tinggal, kita cuci bantu mereka gitu ya. Ya tentu nggak punya uang. Jadi bagaimana caranya? Saya suka membaca, tapi buku aku nggak bisa beli. Saya hafal itu buku. Wah, buku apa tuh Prof? Kalau ya buku-buku sejarah lah, cerita, dongeng. Dihafal. Saya hafal aja per halaman saya tahu.
Maka itu tadi buku tebal itu kalau tipis sebentar aja selesai nih. Luar biasa. Iya, kan saya baca di toko buku. Jadi karena baca begitu diusir pindah ke pojok sana. Lama-lama karena saya tiap hari pulang sekolah itu di situ, yang ngejaga itu dia bilang, nah kau itu kursi kau berdua aja di pinggirnya gitu. Masih baca-baca. Akhirnya ngalah juga dia. Nah waktu pulang dari Amerika saya datangi lagi bapak tua itu. Ya Allah. Bapak tua masih ada, sudah tua. Pak masih ingat saya enggak? Enggak kata. Loh yang dulu bapak kasih saya kursi. Maksudnya man, itu loh yang anak SMA dulu yang kalau karena saya suka baca-baca nggak bisa beli, dikasih kursi saya dipeluknya tuh lah. Ya Allah. Saya bilang terima kasih kalau nggak ada bapak nggak bisa baca buku. Ya Allah, wah itu menarik itu. Iya. Itu agak merinding saya Prof itu dengerin. Berarti saking gilanya Prof Buku. Untuk membaca ya. membaca. Iya. Dan apapun, apa spesifik? Ya saya fokusnya itu sejarah. Filsafat. Sejarah. Sejarah kan baca itu kan yang Islam dan itu udah baca saya udah sejarah. Saya sudah tahu Amerika ada buku yang kayak misalnya Winoto Gugur karangan O'Shetterhand. Jadi saya sudah mengerti peta Amerika itu udah ngerti. Jadi dari kecil aku sekolah di Amerika. Udah tahu saya ke Amerikanya di mana, mengapa di situ gitu. Makanya Prof ngambil les. Iya. Jadi itu udah pemikiran bukan pada saat tahun itu harus ke sana enggak ya Prof? Enggak, Udah berapa puluh tahun dari kecil, berarti udah cita-cita dari Gila. atau nggak tahu itu cita-cita yang menuntun Bacaan yang menuntun. bacaan yang menuntun cita-citanya. Iya. Luar biasa sih itu. Itu masih nggak. Itu cukup mimpi sebagai kunci ya. Gila sih itu Prof. Kalau saya tuh gila karena kalau anak muda zaman sekarang Prof kan kita ngelihat ya kita baca buku ya seadanya. Kalau mau ujian baru kita rajin SKS ya kan sistem kebut semalam. Kemudian tapi itu juga hanya sebatas itu. After kita selesai ujian, udah selesai. Nggak ada lagi tuh next next step kita mau kemana segala macam gitu loh. Itu Ya, ini kan sudah mahasiswa nih, banyak lucu itu kan. Tentu sebagai aktivis pemimpin mahasiswa lah, ketua BEM, ketua Dewan Mahasiswa gitu ya. Kan kalau aktif begitu kan keliling dunia tentunya. Betul. Kan gak ada yang mau pacar kita, mau sama kita kan, dia takut kan, karena siapa mau kerjanya, malam minggu rapat. Betul Prof, saya ngerasain juga itu. Ya kalau jadi aktivis kampus ya Prof ya. Gimana? Malam minggu rapat, setiap habis kuliah rapat. Ya udah, kita pikir udah ada jalan hidup kita udah di situ kan. Kebetulan ada yang mau gitu ya. Ada aja yang mau begitu. Pergi nonton gitu aja nonton, tahu nggak? Duitnya kan pas-pasan. Dia sambil nunggu kalau nggak salah jam 9 gitu kan, jam 7 biasanya. Kita masuk buku, saya nggak sadar duitnya itu saya beliin buku pulang aja. Dan saya pikir mending nggak beli buku lah. Panjang bisa semalam saya baca. Ini kan cuma 2 jam. Daripada nonton. Bacanya nggak jadi nonton. Enggak, duitnya udah habis saya beliin buku. Ya pulang. Wah, luar biasa. Ya Allah. Ini keren sih. Ada yang mau begituan. Iya. Enggak Prof saya. Tapi sekalinya mau berarti itu orang yang tepat Prof. Enggak, saya baru ketemu model kayak Prof sih Prof. Yang benar-benar yang kayak artinya bener-bener gila sama buku. Banyak ya saya banyak suka, tapi pas lagi dating nih, kita lagi dating ya kan, lu kayak misalnya lu bawa cewek nih ya kan, uang pas-pasan udah janji nonton ya kan, sampai sana ada toko buku, lu beliin buku apa nonton? Zaman sekarang kan gitu berapa ya? Ya itu yang itu masa-masa remaja masih mencari bentuk lah itu. Iya. Masih jadi aktivis itu. Ya, aktivis saya kerjanya. Iya. Saking lamanya, sekolahnya lama banget. Berapa tahun tuh? 12,7 tahun. Wah, benar sih Prof. 12 tahun 7 bulan baru saya tamat. Tapi soalnya di tahunan Prof, kalau yang saya tahu kalau kuliah 7 tahun itu nggak kuliah ya Prof ya. Karena nggak nikmatin organisasi sama aktivisme. Betul. Oke Prof, kita lanjut lagi Prof. Ini seru banget sama Prof Laude. Iya. Kemudian Prof, tadi kita sudah masuk ke SMA-nya Prof. Saya mau masuk sekarang ke dunia karirnya Prof. Ya, karir kan setelah lulus. Ya, jadi setelah lulus itu, kemudian kami bukanlah mahasiswa ada NKK-nya Daud Yusuf kan. Kami nggak boleh diterima pegawai negeri. Kenapa? Ya, karena aktivis kan.
Oh pas zaman pas itu tahun ya. NKK itu ya. Zamannya, iya. Itu kerjanya itu aja kan. Tahun-tahun berapa sih Prof itu 86 ya kan? Enggak Di ada sini 8. sih ya. Nah, saya kan tamat 79. Ya, 79. Iya, saya tamat. Jadi tahun-tahun 67 NKKBKK NKKBKK yang SI pada juga. rusuh itu. Iya, pada rusuh. Iya. Aktivis Kerjanya nangkepin. demo aja kan kerjaan kita dulu itu. Terus gimana, Prof? Nah, jadi nggak begitu ya udah mampir dulu karena kita aktif udah networknya udah bagus. Iya. Sebelum saya tamat kalau nggak salah udah 18 negara saya kunjungi. Iya. Iya. Wow. Sudah kunjungi negara dan sebagai utusan. Nah, jadi kan sudah terbentuk KNPI kan. Ya, Nah, KNPI. saya termasuk generasi pertama KNPI. Iya benar. Kepala Biro luar negeri. Iya. Jadi kerjasama luar negeri. Itu Kuan Maru itu yang pertukaran pemuda itu saya idenya dari saya gitu. Idenya? Gedenya. Kan menterinya Gafur. Menteri pemudanya. Saya speech writer-nya dia. Saya ngarang aja begini-begini gitu. Iya, Prof. KNPI. Bari Prof salah satu pendiri KNPI Iya, di juga. dalam iya, kan ketuanya waktu itu David Napitupulu. Tapi waktu itu saya sudah tahu kita ini dari kampung, saya sudah tahu bahwa satu-satunya yang merubah nasib ini pendidikan. Jadi memang udah tahu dari awal. Iya. Yang merubah nasib ini pendidikan. Nah, karena itu kan ibu saya kan buta huruf, sampai meninggalnya kan nggak bisa baca. Tapi dalam keluarga ada 3 profesor. Iya, inspirasi sekali sih itu. Sorry, Prof, gimana? Gimana, Prof? Ibu Prof? Buta huruf. Jadi tiap hari dia cerdas sebetulnya, cuma nggak bisa sekolah, nggak bisa baca. Iya. Baca marah-marah dengan bukunya. Hei, jangan seperti ini. Nah, itu. Oh, dia ini kan ke anak-anaknya bahwa iya. jangan seperti Iya. luar biasa. Pergi sekolah. Anaknya 3 orang. Nah, Profesor. dari 7 ya profesor 3. Profesor 3. Di mana aja, Prof? Dokter, Profesor spesialis apa aja, Prof? ada yang ekonomi, ada yang hukum, ada yang itu. Wah, Jadi, inspirasi sekali ya. Doktornya 3. Jadi benar kalau model begitu berarti bukan cuma orang kota doang yang bisa profesor ya, Prof ya? Ya itu dia ya, digital ini yang itu akhirnya kemudian menginspirasi itu. Iya. Biasa ya. Iya. Tapi kalau masuk ke pandangan pendidikan nih, Ya, udah sejak itu maka passion saya sejak di Amerika kan saya ketua Permias, penggagas. Saya kumpulin seluruh mahasiswa di Amerika gitu ya. Saya yang mau anukan itu. Jadi kan nggak bisa belajar kalau kan aktif. Walaupun di anu itu saya udah tahu gitu bagaimana caranya. Wah, Wah, Prof, sorry, aku potong, Prof, maaf. Prof, gimana caranya bisa mengambil keputusan yang sangat cepat dan tepat? kan saya suka membaca. Nah, ada satu artikel di majalah Time. Ya di North Carolina waktu itu kan biasanya kalau kita di Amerika itu kan ada apa namanya International Student Advisor. Nah dia situ dia kumpulin. Jadi mahasiswa yang luar negeri itu dikumpul-kumpulin. Oleh itu ditanya-tanya siapa bapakmu? Dia bilang presiden. Presiden perusahaan apa? Enggak, presiden negara gitu. jadi pas ditanya itu ternyata Presiden negara, bapaknya presiden negara, Iya, Prof. nah, Wah, itu dia sekolah kan ada presiden perusahaan, presiden. Oh, wow. Itu artikel itu bagus pendek namanya The World is in Your Doorstep. Judulnya itu. Dia cerita lah pengalaman dia itu. Iya. Pemimpin-pemimpin negara berkembang itu ada di Amerika. Wah, ini dia. Saya telepon atasnya kebudayaan. Saya sudah di Amerika ini ya. Iya. Udah loncat cepat sekali. Iya, Di Cepat sekali. Bandungnya. ini artinya udah S2 ya, Prof ya? Iya, enggak S1. Sorry. Saya ke S2-nya di Amerika, Ya, yang di Amerika ini yang dua-duanya, tiga-tiganya lah itu di Amerika. Oh, ya, oke. Nah, kenapa mengambil Iowa State University? Karena saya kagum dengan Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Bagaimana orang miskin jadi presiden. Bukunya ada, Log Cabin to White House. Iya. Aduh, wow, inspiratif betul. Dari situ saya belajar, nggak ada kita dari desa, kalau kita mau bisa jadi. Nah, kemudian di Iowa State itu ada pengaruhnya dengan buku namanya Winoto Gugur. Orang-orang Indian yang dibunuh gitu kan. Di situ ada Sioux Fall. Jadi orang Indian itu dibunuh di Sioux City di Iowa State itu saya kasihan. Dan saya mau di Iowa State aja gitu.
Tapi pada saat itu Iowa State itu the best di agriculture di dunia. Nah pada tahun 56 saya udah baca kan, saya masih kecil udah baca ketika Presiden Kennedy dengan Khrushchev mau bertemu gitu ya, kata Khrushchev kita ketemu di Iowa. Kenapa di Iowa? Karena Iowa State telah menyelamatkan perekonomian Uni Soviet. Ada profesornya, Profesor Hedy. Saya masih ingat dia sebut. Oh begitu tuh. Nah, kan saya kagumi Pak Kennedy lah ya dalam konteks ini. Masih SMA. Sudah begitu. Jadi sebetulnya saya jalan itu berdasarkan buku dan imajinasi. Apa yang saya capai. Dan sampai sekarang itu juga yang saya lakukan. Imajinasi aja. Buku, imajinasi, eksekusi. Iya, eksekusi. Oke, Prof. Saya baca lagi di sini, Prof juga pernah apalagi namanya ada DPR. Ya. Di DPR. Di DPR itu begini. Gimana, Prof? Ceritanya simpel. Jadi pada waktu saya sudah di Amerika, kan saya ketua Permias, terutama di Amerika bagian tengah. Saya pelopor gerakan mahasiswa Indonesia lah, yang graduate school ya. Kalau kita cerita tadi itu kan saya terinspirasi dengan Malaysia dia kirim mahasiswa banyak. Sampai 50.000. Kalau kita? Nggak jelas waktu saya telepon atas pendidikan di Washington DC, namanya Pak Yakub Isman. Pak Yakub, saya bilang, saya boleh bertanya, saya dapat nomor teleponnya itu. Ada apa Pak? Kamu dari mana? Saya mahasiswa. Ada apa mahasiswa? Boleh nggak nanya, berapa jumlah mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat? Waduh banyak sekali. Berapa banyak itu ada jumlahnya Pak? Yeah. Kan saya aktivis, jadi udah biasa dengan menteri itu kan biasa aja. Udah biasa. Apalagi cuma atasnya kebudayaan. Kok nggak tahu? Terus saya bilang, saya keceplos gitu. Saya minta maaf sama dia. Kok Bapak atasnya pendidikan tidak tahu jumlah mahasiswa itu kerja Bapak apa? Tersinggung dia. Ke bawah aktivisnya ya. Tersinggung dia. Saudara siapa? Saya mahasiswa Pak, graduate school. Di mana di Iowa State? Datang ke sini. Pak 3 jam itu Pak kalau saya terbang. 1 hari 1 malam kalau saya naik ini. Bagaimana kalau Bapak kesini aja, kan Bapak kan punya fasilitas. Jadi Bapak yang suruh atas. Kan saya bekas ketua dewan mahasiswa, ketemu menteri, ketemu presiden. Udah saya biasa. kan terlibat melari, begitu-begitu kan biasa aja. Biasa aja bener kalau dewan mahasiswa bener. Jadi nggak ada perasaan. Ini kan mau bangun negeri saya bilang, dalam pikiranku. Iya bener. Dia marah tapi datang. Datang. Kenapa kamu? Begini Pak, ini mahasiswa Indonesia yang dapat scholarship ini akan pulang, akan menjadi pemimpin di Indonesia. Iya. Betul. Bapak tahu, dari mana kamu tahu begitu? Nih, negara lain, Cina melakukan, gitu ya. Korea sudah melakukan, Jepang dulu ada restorasi, India begini. Masa kita nggak bisa begitu? Itu juga ya katanya. Ayo kumpulin, itulah kumpulin. Lahirnya Permias pertama. Dikumpulin. Akhirnya diskusi ya. Iya, datang dia. Dan diambil solusinya. Iya, yuk kumpul. Nah ini masih ada itu ketuanya di Washington, di Po Alam kan, generasi saya di Po Alam, tahu nama di Po Alam dari UI. Ya udah kita bikin pertama di Washington DC. Tapi saya dari jarak jauh, udah mengerti jarak jauh itu bukan baru sekarang, dari dulu pakai telepon. Iya ya Allah. Itu kerjaku itu aja sambil kuliah. Berarti mentalnya kebentuk pas jadi aktivis. Iya, karena aktivis aja. Iya. Tapi sangat membantu berarti ya Pak. Iya. Jadi saya kan nggak melihat tidak minder. Kan sebetulnya mau ke sana itu saya sudah tahu bangsa-bangsa ini hebat kenapa gitu. Saya cari ilmunya, saya cari itu ya. Nah, aku tahu gitu. Menarik ini tadi kita baru bahas sedikit banget nih dari perjalanannya Pak Prof Laude. Iya. Mulai dari kehidupan, pendidikan sampai karirnya. Karir. Kemudian karir tadi tuh jadi begini. Waktu saya di Midwest itu kan atasnya Chicago itu masih konsul, belum konjen. Oke. Nah, kemudian bekas atasnya perdagangan Amerika di Indonesia namanya Nancy. Dia tempatkan menjadi Chamber of Commerce Amerika Tengah. Nah, kemudian Pak Hidayat itu temanku yang di konsul itu, dia ketemu
Chamber of Commerce ini. Saya dari Indonesia ini begini. Pak dia ingat aku. Dek, kamu ke Chicago kan dari situ cuma 4-5 jam. Datang saya. Diketemuin Nancy. Nancy cakep gitu. Wah, bisa. Kalau Dedi pantas pinter. Karena juga kalau ngajarin tuh lucu gitu kawan-kawan dia tuh bisa narik perhatian gitu loh. Iya. Gitu. Dan frekuensinya bisa langsung masuk ke anak muda juga langsung masuk gitu. Kalau masuk aja bisa ngejutin. saya cakapnya, dan dia suka dengan saya. Ya udah pasin nih gue bilang. Benar. Ikhlas lillahi ta'ala Prof. Iya. Jadi karena itu maksudnya kalau bahasa sekarang chemistry-nya kena. Ya, klik. Kalau bahasa saya suka, dia suka. Chemistry kalau bahasa. Chemistry betul. Nah dari situlah kemudian kita menyusun apa yang kita bisa buat ini. Nah ditetapkanlah bahwa Amerika pada saat itu sedang membangun perumahan. Ini kita ngomong tahun berapa nih Prof? Kita ngomong tahun 89 kayaknya. Oh masih 89 ya? Tahun 89. Amerika lagi membangun, kalau nggak saya lupa itu presidennya siapa itu kan. Lagi itu. Nah dia butuh pintu rumah. Kan banyak kayu gitu. Nah dia bilang itu ada di Indonesia bisa ekspor. Terus gimana? Kita bikin ini business meeting di mana di Chicago. Siapa yang ketua panitia? Kami berdua kan udah dekat nih. Lalu dia aja yang ketua. Kenapa harus saya? Nancy saya kan begini. Kalau dia yang ketua, diajarin politik sama dia. Kamu bawa itu pengusaha-pengusaha di Indonesia, enggak? Kan ada Kadin. Oh iya Kadin. Kadin bawa ke sini, datang, nanti saya endorse. Tapi dalam acara nanti kamu yang pidato. Sehingga orang sana kau dapat nama untuk Indonesia. Luar biasa. Dia ngajarin bukan saya yang pintar sebenarnya. Enggak. Beliau ngajarin Prof, tapi karena Prof udah punya integriti juga Prof. Kalau enggak mungkin diajarin Prof. Kalau udah kayak gitu Prof. Itu ilmu kunci. Sebaliknya Nancy mendapat nama karena mampu membawa investor dari ini, dari satu membawa ini, satu dia bawa. Iya, udah pada sini. Nah, terus datang waktu itu timnya namanya ketuanya Pak Hartarto. Kan Menteri Perindustrian. Jiwandono Menteri Muda Menteri Muda Perdagangan. Yup Ave dari Kantor Istana. Dan Kadin itu datang semua gitu. Nah, kebetulan itu senior udah kenal lah sebagian banyak. Antara lain Fahmi Idris, Abdul Latif yang punya itu kan masih muda-muda mereka. Iya. Datang di situ, begitu acara saya sampai datang. Wah, luar biasa. itu lebih ke garis tangan sih Prof sebenarnya Prof kalau kayak gitu Prof. Iya kan? Garis tangan. Karena di antara orang-orang semua datang tapi Prof yang dipercayakan. Iya, itu karena Nancy aja. Karena Nersi Prof, cuman karena Prof juga yang diinginkan gitu kan Prof. Karena Nersi ngelihatnya integritas Prof. Kalibernya Prof. Nah terus tugas Nancy mengumpulkan pengusaha-pengusaha Timur Amerika Tengah. Dia tugas yang beneran, pedagang benar, dia match itu one on one. Jadi situ harus mengerti transaksi. Nah banyak lucu-lucunya. Dia bilang tusuk sate, udah bawa sate. Oh saya mau beli nih sate. Terus di situ saya mengerti. Kenapa? Berapa? Bisa nggak 1 juta susu sate per bulan gitu? Per 3 bulan. Nah, okay. Kata ini, bisa. Pak, berapa bambunya Pak? Yang dipikirin berapa bambunya? Saya mikir, Pak, hati-hati Pak, berapa bambu kau punya? Ini 1 juta susu banyak banget. Oh iya. Nah di situ kan saya detail karena saya dari manufacturing system engineer itu kan detail begitu. Betul, Pak kalau bilang iya itu betul. Pakai tekan kontrak. Kalau nanti dibilang berapa jumlah bambu yang kau miliki gimana jawabnya itu? Iya juga ya katanya. Padahal kita cuma aku punya tusuk sate. Punya tusuk sate aja. Kita cuma mau ngomongin sate Prof sebenarnya Prof ya. Kita mau ngomongin sate ya. Cuma ada kalkulasi ya memang bambunya dari mana. Belum lagi beberapa ayam yang harus kita potong. Enggak, ayamnya kan dari sana. Oh, dari sana. Tusunya aja gitu. Tusunya aja. Setiap 1 kali penghafalan 1 juta bisa nggak tusuk sate? Kata itu bisa. Dia hitung lagi masa. Pak bambu punya kamu di mana Pak bambunya? Iya. Baru dia mikir, oh iya nggak ada bambunya. Ya gimana? Ya udah tekan aja, udah asal aja.
Ya Nah, Allah. sukses acara itu makan malam, Pak Harta tuh panggil si Laude katanya. Kamu sudah tamat ya. Kamu suaranya baritu tuh bapaknya si Ya. si Anu ini, Erlangga ini. Sudah Pak. Tapi kenapa belum kau pulang? Enggak Pak. Kalau pulang kan cuma bawa ijazah. Kalau begini kan udah kita bekerja untuk negara, kita ini. Kau mau pulang nggak? Ya tergantung visinya apa Pak. Gitu. Apa cita-cita kau tentang Indonesia? Itu pertanyaannya aku tunggu. Iya. Apa cita-cita Tentang kamu untuk Indonesia. Pak, karena dia menteri perindustrian. Saya melihat dalam perkembangan saat itu, Indonesia itu perdagangan dan perindustrian harus digabung. Kenapa? Perdagangan dan perindustrian harus digabung. Iya, supaya jangan birokrasinya tinggi. Satu pintu, jadi perdagangan perindustrian satu ini. Kayak di Jepang itu, mengapa Jepang efektif? Karena ada MITI. Minister of International Trade and Industry. Betul. Oh ya bagus juga itu. Wah betul. Jadi semuanya jadi satu pintu, nggak Jadi harus banyak cost birokrasinya. ininya, saya kan orang manufacturing system, jadi saya paham itu bagaimana itu. Iya. Senyum-senyum dia. Dia puku-puku. Oh, bagus. Pulang. Nanti kau asisten saya, udah asisten. Kerja sama dia. langsung gitu aja. Gitu aja. Gitu aja Pak. Saya kan sudah tamat. Saya tinggalin saya punya postdoktoral di Iowa State itu, saya pulang aja gitu. Iya. Pulang itu bukan dikasih duitku sendiri juga. Ya gue pikir juga saya. Wah, tapi berarti kalau kita lihat Pak Laude ini selalu ini ya, Prof Laude ini selalu dapat jalan-jalan alternatif by data yang tepat gitu loh. Iya. Nah, jadi karena datanya udah kuat banget, analisisnya udah kuat, jadi bisa dapat cepat gitu loh. Kemudian yang saya lihat Prof Laude ini out of the box Prof. Iya. Menurut saya Prof. Iya, walaupun memang sangat terstruktur Prof Laude kan kemampuannya hebat. Cuma saya melihat ada dominasi di mana satu titik itu Prof mikirnya orang normal tuh ke sini, Prof lompat ke situ gitu kan. Ya itu kan waktu kita berlayar itu kan kita harus disiplin. Kalau enggak tenggelam kita. Mungkin bener itu dari situ kali Prof ya. Iya. Itu mungkin itu salah satu gunanya orang survive untuk berlayar, survive naik gunung dan semacamnya. Kan kita udah tahu ini kita udah tahu ini bakal ada badai yang ini. Turunin layar, ikat badan kalau enggak terlempar gitu. Kita lakukan harus tepat. Kalau enggak tepat mati kita. Mati. Pilihannya soalnya Bukannya takut. Bukannya takut, tapi menyelesaikan. Lebih mengantisipasi. Kalau kita yang anak muda ini Prof masih oke, kita mencoba mengorganisir, kita punya mindset, kita punya habit segala macam. Tetapi ada momen-momen yang memang sangat sedikit orang anak seperti kita punya. Contoh seperti tadi, ketika kita harus ambil kebijakan, ya kan kebijakan mana yang harus kita ambil itu kita belum firm gitu kan. Bahkan kita jangankan ambil kebijakan yang kita mau jalan ke sana. Kita mau putar, apalagi kita kesana aja kita masih panik Prof mau kesana, apalagi kita mau putar balik gitu kan Prof ya. Kalau Prof kan enggak, saya mau kesini, ini ya udah sana jalan gitu Prof. Itu filsafatnya begini. Kalau kau masuk di depanmu ada dua hutan, yang satu ada jalan, satu tidak ada jalan. Kau mau lewat mana? Gitu. Lewat yang ada jalan. Kalau saya yang tidak ada jalan. Bukan? Baru gue bilang tadi. Itu dia out itu of gimana, the box. Prof? Kenapa? Kamu lewat aja pasti benar, nggak ada jalan. Iya. Tapi tanpa memikirkan resiko-resikonya. Enggak, kita lawan, itu kan kita atasi ya kayak di perahu tadi kan. Kita atasi kan kita di senjatai ada ilmu, ada ini kan. Kita lewat situ aja. Kenapa lewat situ? Pasti kamu nggak akan salah, nggak akan disalahin orang. Nggak ada juga yang mau. Kalau yang mau itu betul itu. Iya. Yang itu kita jalan itu, kita buat jalan. Anunya imajinasinya kau perintis gitu. Nikmatinya itu. Iya. Perintis ya Prof ya. Jadi walaupun nggak sampai juga udah ada. Ya kan kita udah buat jalan. Kita udah ada buat jalan batasannya. Iya. Terus aja. Bahwa itu sampai di sana kita punya badan robek-robek karena kena duri segala macam. Ya tapi aku lewat. Nah kamu kan di situ ya silakan aja. Saya mau jalannya yang ini. Salah juga yang mau lancar silakan ya Prof ya. Tapi saya mau yang ini. Kalau begitu Indonesia bagaimana mau maju? Betul. Kalau tidak dilakukan hal seperti itu. Itu logik saya dari dulu. Suka kata-kata Prof Laude tadi perintis. Iya, perintis. Pasti nggak akan salah kan?
Wong nggak ada jalan. Iya, Kan salah, Prof. Lewat mana saja pasti benar. Benar, Iya. Prof. Benar, Prof. Kalau nggak ada udah. jalan, benar. Dan kemudian tidak ada yang nyala-nyalain, tidak ada diskusi di situ. Iya, nggak ada lobby, iya. nggak ada diskusi. Nggak ada diskusi. Yang didiskusikan setelah selesai. Iya. Wah itu ya udah sudah itu kita lupakan lagi, kita bikin yang baru lagi gitu. Soalnya di perjalanan kita cuma sama diri kita sendiri. Iya dengan teman yang setia dengan kita itu aja. Ya, Prof Laude ini wah gila. Benar. Menarik ternyata. Saya kira Prof waktu saya pertama kali ada Prof waktu di kampus, Prof saya kira Prof orangnya itu kaku gitu. Sebenarnya Prof ya. Ini ternyata enggak jauh beda waktu ketemu sama Prof Laude pertama. Ternyata pas di podcast ini di politik lebih lebih banyak insight yang baru. Iya. Cara berpikir yang baru segala macam. Banyak. Nah, berikutnya Prof. Tadi kita sudah sampai ke Prof akhirnya masuk juga ke DPR ya Prof ya. Iya. Masuk ke Nah, DPR. yang DPR tadi itu kan terus bikin konsep. Pak Harto kan bikin konsep. Saya buatlah itu. Kemudian menghadap Pak Harto dibawa konsep itu. Kemudian Pak Harto bilang itu bagus sekali. Tapi kan kita lagi kuat, lagi ini, lagi orang luar datang ke sini. Ngapain kita ke luar negeri? Oh gitu. Terus ayo minum gitu. Ayo Pak Harto bilang ayo minum deh kita jalan. Saya nggak ngerti itu apa artinya gitu. Udah gitu. Saya kira diterima gitu ya. Waduh, sepertinya diterima tapi nanti kita bicarain gitu. Pak Harto bilang sama saya gitu. Terus tugas saya apa lagi Pak? Kalau gitu udah saya pulang lagi aja Pak. Sudah kerja 6 bulan. Ya Allah, Nggak simpel ada banget hasilnya. Prof. Dibilang pinter-pinter, jenius, tapi pemikiran simpel Prof ya. Kalau nggak Saya ada itu- terinfluence loh sama Prof nih. Bener-bener. Terus sudah itu, enggak jangan pergi, tetap aja di sini. Terus apa kerjaan? Jadi kau maunya apa? Mau anggota DPR? Itulah aku jadi DPR. Gimana Prof yang terakhir? Jadi kamu maunya apa? Ya maunya apa? Aku mau masuk anggota DPR. Sini, saya rekomendasikan. Saya jadi anggota DPR. Masa? Jadi Kan langsung. dia Dewan Pembina Golkar. Iya. Pak Harto itu bos saya beneran gitu. Dia yang merubah nasib saya masuk DPR. Iya. Padahal waktu itu saya dekan ekonomi, Asafi iya. Asif ya. Luar biasa. Ini banyak ininya Ya banyak. cuma begitu aja. Saya bilang simpel aja ya menjadi orang itu. Enggak Prof, ini bukan gitu aja Prof sebenarnya buat kita ini enggak gitu-gitu aja Prof. Ini kita udah. Enggak, tapi memang kalau saya pikir kayak kalau ngeliat dari Prof nih seakan-akan tuh kalau Tuhan Iya. itu kalau ngasih jalan sesuatu kayak tinggal klik aja gitu loh. Iya cepet. Nah Cepet itu dia yang saya banget. takut. Kenapa tuh Prof? Ya. Saya insya Allah tidak ditanya bagaimana keluarganya. Itu apa hal-hal aneh-aneh yang keluar di kepalamu itu kamu kasih kemana aja. Aku nggak bisa jawab itu pertanyaan. Ilmu yang ada di dirimu itu dibawa kemana aja. Itu aku nggak bisa jawab. Sebenarnya aku sekarang mencari itu jawaban itu. Nanti saya kalau ditanya itu saya bikin apa ya? Kamu jawabannya Padahal aku nggak bisa. Wah bagaimana? Jadi macam-macam aja saya bikin. Kalau saya gagal berhasil nanti saya bilang Tuhan aku udah nyoba tapi nggak bisa gimana? Iya. Sudah selesai tugas. Benar. Cuma itu aja saya cari. Oh unik banget. Jadi waktu saya jadi gini. Ketika saya meninggalkan kampung, saya sudah selesai dengan diriku. Oke. Itu umur berapa berarti waktu kita tadi? SMP SMP. Berarti sudah selesai dengan dengan dirinya Prof. diriku. Sisanya ngabdi berarti. Ya, itu aja. Misalnya ngabdi. Karena konsep selesai dengan dirinya, orang kan material. Enggak. Saya maunya apa, saya sudah tahu. Iya. Udah visioner dari berapa tahun nih. Ya itu tadi. Dan hebat untuk di umur SMP Prof. Tadi. SMP. Untuk mengambil satu tindakan saya telah selesai dengan diri diriku. saya itu nggak bercanda loh Prof. Artinya Ya kan saya mengejar mimpi. Saya setuju Bro. Iya. Karena mimpi adalah kunci. Kau kira orang tua saya dia setuju? Enggak. Bahkan orang tua saya itu, dia tidak setuju saya mau tinggalkan kampung itu. Paling tahu di Makassar karena banyak saudara. Kan di Jakarta siapa gitu. Ada juga saudara tapi kan jauh gitu ya. Dia takut kan. Jadi akhirnya dia cerita sama saya. Kamu ambil sekolah yang tidak ada di Sulawesi. Oh aku udah baca buku. Mau masuk apa? STM penerbangan. Nggak ada.
Kan ada. STM penerbangan. Ya. Pak, coba STM penerbangan. Kan nggak ada di sini. Saya bilang, ya udah kalau begitu. Pilihan saya. Nah, dia mau aja dia. Betul. Nah, cuma waktu itu, terus ibu saya kan, karena itu dia cuma begini. Cuma dia bilang begini, jangan lupa sholat ya. Cuma itu aja. Ya, ada Pesannya cuma itu aja. Pesannya, Prof, ya. Iya, betul. Pesannya. Pesannya Sama cuma anak gitu aja. perantau ya Oke. jangan lupa sholat. Jadi kalau saya simpulin Prof, izin. Berarti kalau kita lihat di sini kan, kalau saya lihat di CV-nya Prof, sebenarnya Prof ini ahlinya di spesifik keahliannya itu di mana, Prof? Spesifik. Passion, kan passion. Oke, boleh. Passion. Jadi begini, mengapa saya ambil kimia, gitu ya. Guru SMA saya itu, dia bilang, kimia itu, mungkin karena susah ya, dia bilang, itu playing God. Apa playing God? Kita bisa robah ini, bisa ini, mungkin. Hebat juga. Terus pikir, di kelasku itu, orang paling hitam jelek saya sendiri di Budi Utomo. Semua putih, saya kan hitam, gelap dari itu. Terus saya berpikir, saya mau robah kulitku supaya putih. Hanya masuk kimia. Sal. Ya. Jadi masuk kimia karena supaya merubah kulitnya jadi putih. Luar biasa loh. Iya bener Rob. Kemudian mimpinya hadiah Nobel. Mimpinya Hadiah Nobel. Nah, benchmark saya itu Madame Curie. Madame Curie. Ya, dia dapat 2 Nobel gitu. Begini, wah hebat dia. Kan udah banyak. Itu tadi, playing God. Itu playing God. Dari susah apapun rumusnya playing God saya kerjain aja gitu. Iya, kimia. Gila. Wah, capek juga kimia. Kemudian Prof, kita masuk ke yang sekarang ya Prof ya. Itu ada terkait dengan rektor Pratama Universitas Insan Cinta Indonesia. Ini waktu itu disahkannya langsung sama Presiden Prof ya? Iya, jadi gagasannya ini terus terang aja itu universitas ini adalah milik keluarga Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, HMI. Ya. Tetapi universitas seperti sekarang itu mimpi saya tahun 90. Oke. Tahun 90. Jadi setelah saya pulang dari Amerika, itu kan saya bawa bisnis inkubator yang sekarang ini namanya startup. Saya masukkan ke sini. Saya bawa itu ada yang konkret. Dari dulu memang logik saya selalu begitu. Nah, saya sudah tahu bahwa di masa depan pendidikan itu dengan teknologi modern ya gini bisa kemudian menjangkau. Impian saya itu begini, jangan saya saja yang bisa jangan seperti saya saja pahitnya mencari ilmu, tapi sudah saya di desa-desa yang terkenal itu juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa harus dia susah seperti saya. Nah, waktu saya menjadi ketua Forum Rektor Indonesia, kemudian ada pertemuan rektor-rektor sedunia. Kan saya dulu di Asia saya kan salah satu pimpinan rektor se-Asia karena saya ketua forum rektor pada saat itu. Di Bangalore ada rapat seluruh perguruan tinggi ternama di India yang di organisasi India. Pidato saya itu saya dinobatkan menjadi the best speaker. The best speaker. Ya pada saat itu. Apa alurnya? Itu ada saksi saya masukkan dalam buku saya itu. Saya punya asisten. Kita buat sejarah. Mereka kalah ini bagaimana? Saya bilang, saudara-saudara, saya dalam itu, Anda adalah negara kontinental. Negara kami negara kepulauan. Yang kalau kita terbang dari Sabang dari barat ke timur, karena ada orang Amerika seperti dari Maine ke San Francisco. Kalau kita bicara di Asia, seperti dari Jakarta ke Tokyo atau ke Korea. Kalau di Eropa, jarak Indonesia itu sama dengan dari London ke Teheran. Dari London ke Moskow. Begitu besar. Maka Amerika pula pendidikannya harus pakai digital multimedia broadcasting. Digital? Multimedia broadcasting. Pakai radio digital. Ya. Broadcasting. Itu sudah saya terangkan begitu. Itu kaget mereka. Dan kemudian saya dinobatkan menjadi the best speaker pada saat itu. Nah, dari sana saya mulai, saya ingin menerapkan itu di Universitas Islam Sultan Agung. Maka saya bangun tower ini gitu. Nah, tapi kan yayasan tidak paham gitu. Duitnya dari mana gitu. Saya ingat tentang restorasi Meiji, bagaimana Pak Chung Hee menyekolahkan, bagaimana Rajiv Gandhi menjadikan Bangalore, bagaimana Tun Razak menjadikan Malaysia.
itu saya bilang, nah Gubernur Sulawesi Tenggara temanku, adekku lah ya gitu ya. Bukan adik kandung, bukan. Dan lebih ini. Ada jasa saya menjadi itu. Saya bilang, kirim mahasiswa dari Sulawesi Tenggara 1.500 ke Universitas Sultan Agung, dan biayanya begini, 50% biayanya Pak Gubernur, 50% bupati-bupati. Bapak bilang gitu? Iya, ke Gubernur. Dia teken, dan kan kita janji. Itu jabatan Bapak apa waktu itu, Prof? Rektor. Oh, oke. Langsung diteken nama itu? Teken. Tapi kan dia jadi gubernur karena jasa saya juga. Oh, Iya. Nah, mungkin. Iya. Makanya tadi saya bingung. Karena kan itu juga kan maksudnya untuk kemajuan pendidikan. Iya. Saya cuma itu aja, pendidikan fokus. Saya bilang daerah ini maunya juga pendidikan, harus pendidikan. Nah, pendidikan waktu itu IT. Saya masuk di Universitas Islam Sultan Agung. Itu hanya kedokterannya pegang komputer, selebihnya enggak. Gitu ya. Maka begitu saya masuk digital waktu itu IT literasi. Semua mahasiswa jurusan apapun harus bisa itu gitu. Karena zaman kan pada saat itu ya. Kalau sekarang itu namanya zaman IoT. Nah, iya. Internet of Things. Jadi dari kampung saya bawa gitu ya. Dan itu kemudian berubah. Nah, 1.500 saya dapat 40 sekian miliar ya. Saya pakai itu untuk pengembangan itu. Cuma sayang waktu saya cuma 4 tahun. Kemudian nggak berhasil digital. Nah, waktu itu masih ada jejaknya. Universitas itu saya sebut Unisula Cyber University. Jadi memang dari dulu memang Prof Laude ini udah punya pemikiran untuk mendigitalisasi. Iya. Dan sebenarnya jauh banget itu. Tahun 90. Iya, oke. Ini sebelum kita masuk ke dalam itu kita ada games nih. Ada games nih, Prof. Iya. Buat Prof Laude. Tapi coba kita panggil dulu. Oh iya. Ini bisa gamesnya. Ceritanya bisa menjadi satu film loh sebenarnya. Iya, Prof. Makanya ini menarik banget ini. Ini menarik banget, Prof. Ini baru podcastnya, nanti kita bisa buat filmnya sama-sama nih, Prof. Panggil dulu. Topinya dulu dong. Oke, udah benar. Panggil. Cal-ical. Orang pelaut gemar mengarungi luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Oke. Silakan Cal-ical. Ini namanya Cal-ical. Minum dulu, Prof. Ini saya sedang berperan sebagai Popeye Prof. Popeye ya Tyler ya. Popeye si pelaut. Prof tahu Popeye, Prof? Saya tahu, nonton film anak-anak itu. Oke. Sekarang kita ada game, Prof. Gamenya itu menyebutkan nama menteri kelautan. Menteri-menteri yang Kan saya mendirikan ya. Pertama Sarwono, saya asistennya. Kemudian di kudeta. Bentar, Prof. langsung baca. Bentar, Prof. Iya, coba kita pergambar, Prof ya. Biar ini, Prof. Itu jatuhnya nanti kayak key politik jadi kayak magic gitu loh, bisa nebak ya kan. Jadi gitu, Prof. Jadi Soalnya magic. kita udah tahu. Coba. Ini anak-anaknya pada belum tahu nih, Prof. Aduh, luar biasa nih Prof Laude ini. Kan ada bukunya kan. Iya benar, Prof. Bener-bener visioner. Oke, silakan. Cali-cal. Popeye. Ini boleh. Silakan, Prof. Itu Numberi. Kesan-kesannya? Kasih kesan-kesan dong, Prof. Numberi ini dulu jenderal saya usulkan pada zaman itu. Kan saya asistennya Presiden Habibie supaya kita di timur. Saya kan ketua Irama Suka. Irama Suka itu Irian, Maluku, Sulawesi dan Nusa Tenggara, sebuah gerakan regional untuk mencari perhatian bahwa kami di timur harus diperhatikan pada waktu itu. Ya, itu yang Jadi beliau ini bagaimana, Prof? Beliau ini gimana orangnya? Ini kan kepala suku di Papua. Nah, dia waktu itu kan harus menjadi ini karena kita sudah tahu bahwa di timur itu pada saat itu ada pergolakan untuk pemisahan, harus ada jenderalnya. Maka dia termasuk orangnya bagus. Sampai sekarang saya temenan sama dia. Saya kan lebih senior dari dia. Iya tuh. Iya kan? Numberi kan? Bener. Lanjut dong. Sekarang yang kedua, Prof. Jengjet. Nah,
Deketin. Inisialnya coba. Sekarang dia jadi menteri Mentan dari Sulawesi. Mau kan nih Prof? Apa ini menteri Inisialnya coba. apa ini? Apa namanya? Bukan Pak Sarul, tapi bukan. Ya itu. Dia ikut saya dulu. Pak Syarul Sinimpo, ISL. Saya ngajarin dia. Ngajar-ngajarin. Iya. Bagaimana Prof? Iya Prof. Murid juga nih jadi Prof. Iya, dia kalau sebutnya abang aku. Oh, Iya. ini manggil ke Prof Iya, Abang. Karena dia pertama sama-sama FKPPI. Kedua dulu saya kan yang Habibie kan dia belum jadi apa-apa. Ya, betul. Ampun Prof. Aku udah asisten Habibie gitu. Apalagi kita Prof masih jadi bayi. Kita masih digendong. betul. Iya, Sarul ini iya. Selanjutnya Prof ya. Iya. Nungguin ya. Ini Prof. Pak Cip, temanku di Golkar. Langsung ya Prof ya. Iya. Dia waktu dia menteri saya suka bantu dia supaya produksinya naik. Bagaimana Prof dia punya ini Prof? Oh, dia termasuk yang berhasil. Kalau bicara produktivitas di perikanan, di zamannya dia kita puncaknya. Di zamannya dia. Di zamannya dia. Ini kan dia mengganti Fadel. Karena Fadel diberhentikan oleh SBY. Karena salah ngomong aja. Ada nggak sih Prof yang Prof nggak tahu Prof? Coba lagi. Lanjut, Prof. Prof, ya? Kita coba lagi. Ya itu dia Sarwono, mentor saya itu dari Bandung. Pak Sarwono. Ini kan diangkat oleh Gus Dur jadi menteri. Saya tanya dengan Gus Dur kenapa dia kan ngerti laut. Dek, kamu aja yang kerja, biar aja dia. Kenapa? Kakaknya itu ahli hukum kelautan Pak Kusuma Atmaja, Pak Muto Kusuma Atmaja. Itu kan rektor saya di Bandung gitu ya. Oh iya saya setuju aja. Oh iya. Dari situ masuknya Prof ya. Dari perintah Gus Dur ya Prof ya. Lanjutnya nih Prof. Masih ada nih kita Prof. Itu Fadel. Fadel itu kan saya ketua masuk kan dia ikut-ikut saya. Tanya. Tolong tim kreatif yang agak lebih susah ya. Ini tolong dong ini agak lebih susah sedikit ya. Coba kita coba lagi. Ya itu dia itu. Dia tuh apa? Waktu saya ketua masuk dia mau ikut-ikut. Begitu kita Habibie kalah langsung loncat dia. Siapa ini Prof? Romin. Jadi loncat. Iya, dia yang menggantikan Sarwono. Waktu menggantikan itu saya ikut tuh sejarahnya. Bagaimana? Dia ke Cirebon. Saya kan istri saya dari Cirebon. Wah, dia ngaku-ngaku dia NU dari ini. Terus ke Gus Dur, udah dia jadi menteri pas Sarwono ditinggal. Dia jengkel dan Sarwono cerita kepada saya. Lanjutnya Prof ya. Lagi. Ini Prof. Ya, saya asistennya dia. Kemarin dari Gerindra. Berapa lama Prof? Ya, sampai ditangkap. Sampai ditangkap ya. Ini siapa? Pak Edi kan? Edi Prabowo, betul. Pak Edi ya Prof. Ya, yang sekarang. Ya sekarang ya Prof ya. Ini yang paling cantik nih Prof. Susi. Susi milik Kitty bukan Prof. Ya, Susi saya dengan dia mau minta saya membantu dia. Cuma dagang bener aja dia, saya malas. Capek ya Prof ya. Ya, bukan dagang benur banyaknya dia. Benur, dia dagang benur. Oh iya benar. Iya itu dia. Jadi semua pertanyaan sudah terjawab. Tadi belum tuh satu di atasnya. Sudah semua. Susi. Makanya tadi saya bilang tim kreatif tolong nanti cari yang agak susah dikit ya. Gitu loh, jangan yang gampang. Ini belum dibuka udah tahu, ditebak. Iya, ngobrolin sama tokoh bangsa yang senior. Kamu gagal hari ini. Ya, Iya. jadi tidak selalu positif, yang bagian miring-miringnya aku tahu semua. Iya Prof ya Prof menarik. Siap. Oke, balik lagi Prof. Kita udah di pertengahan jalan Prof. Artinya di suatu yang saya tangkap dari kesimpulan tadi Prof ya, bahwa Prof Laude ini sangat fokus terhadap digital education ya Prof ya. Dunia pendidikan yang tidak lagi konvensional, yang tidak lagi akan membahas bahwa tempat, jarak, biaya, ya kan, kemudian literasi, segala macam itu semua dijadikan dalam satu teknologi IoT yang ada di Indonesia. Iya. Ya Prof ya, yang ada di Indonesia, dan ini harapannya
terus bisa dikembangkan dan untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat yang lebih luas, Prof. Iya, betul. Gitu. Karena kan ini artinya kan ada orang yang masih memilih ini bagusan mana sih antara yang ini sama yang konvensional gitu, Prof ya. Gitu, Prof ya. Nah, yang mau saya tanyakan, Prof, Prof kan sebagai ahli di sini udah dari tahun 90-an, tadi Prof udah punya visi dan memang terbukti telah jadi, ada kantor ininya. Apa Prof yang mau Prof sampaikan bahwa kelebihan dari sistem edukasi yang seperti ini? Oke. Jadi gini, saya mimpi bahwa Indonesia negara besar harus menjadi besar itu mimpi sejak masa kecil sebenarnya. Negeri ini besar, kaya, tapi kok begini-begini aja. Saya lihat ada mismanagement. Nah gitu. Negaranya negara maritim, tetapi pemimpinnya tidak berpikir ke maritim. Jadi resource maritim tidak bisa tidak bisa diangkat dengan baik gitu ya. Kemudian daratan aja yang dipikirin gitu. Nah dari segi ini kemudian saya bilang bahwa membangun Indonesia itu fundamental value-nya itu ada di pendidikan. Fundamental value. Ya, ada di pendidikan. Dan dalam pandangan saya, dalam pengalaman saya 40 tahunan di dunia pendidikan ini, saya sampai kesimpulan tidak efisien aja. Tidak efisien. Dan untuk mengefisienkan sistem pendidikan ini dan pendidikan ini jangan lupa ini pendidikan kapitalis ini. Hanya orang kaya saja yang bisa masuk Indonesia dan terkumpul di beberapa perguruan tinggi. Kan kalau nggak UI, IPB, ITB, Gajah Mada, Erlangga, udah masa itu aja. Yang lainnya itu sekian. Itu saya bilang nggak bisa begini. Kita yang pengalaman saya pahit itu udah kebetulan aja masuknya di Pajajaran. Masa orang, nggak mungkin semua orang dan terlalu nggak masuk akalku. Jadi saya berpandangan bahwa harus ada satu metode baru untuk melakukan Indonesia ini maju, untuk merealisir cita-cita mencerdaskan kehidupan berbangsa dengan keadilan. Itu aja. Maka saya berpendapat bahwa hanya dengan digitalisasi, dengan menggunakan artificial intelligence, gitu ya, AI, tapi AI harus ada big datanya, big data harus ada Internet of Things, dan harus ada security yang merubah Indonesia ini untuk mencapai cita-citanya yang konon kabarnya mimpi pemerintah adalah di 2045 Indonesia akan mencapai negara keempat di dunia secara ekonomi. Setelah setelah Cina, India, Amerika, baru Indonesia. Tapi Indonesia ada satu syarat. Talenta digitalnya defisit 9 juta. Defisit kita. Itu hasil riset dari McKinsey dan PBB melaporkan itu juga. Nah, adakah universitas berpendapat untuk men-tackle itu? Tidak ada. Pengalaman saya mantan ketua forum rektor, semua universitas analog ini ada liberal art. Suka-suka mereka aja. Oke, Prof. Tadi saya menarik pembicaraan Prof tadi terkait dengan adakah sikap dari pemerintah terkait dengan ini ya, Prof ya. Pertanyaan saya kedua, Prof, terkait dengan edukasi yang tadi yang harus berasas kepada untuk menyeluruh ya dan adil ya, Prof ya. Gitu. Tidak ada lagi tebang pilih, semuanya harus sekolah karena tujuannya adalah untuk memakmurkan dan memajukan bangsa itu sendiri. Kan itu kan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa. Nah, pertanyaan saya begini, Prof. Bagaimana pendapat Prof ya atau saran Prof kepada mahasiswa-mahasiswa atau adik-adik kita, Prof? Gen Z lah. Gen Z ya, gitu. yang mungkin jauh dia dari ininya gitu, Prof ya. Untuk bisa berkuliah mungkin dengan sistem-sistem yang ya tadi Prof bilang kan gitu. Gimana, Prof? Silakan. Ya, jadi begini. Saya sangat meneliti generasi kan ada patahan sejarah ini. Patahan generasi ya. Generasi X, kemudian milenial bagi dua. Bagi dua. Bagi dua, yaitu generasi terdidik baik, ada yang sudah menikmati dan miskin, tapi edukasinya bagus. Nah, sesudah itu masuk ke Y, ke Z dan ini ya. Nah, kelompok ini kan 160 juta. Mereka inilah yang akan
memanage Indonesia di 2045 dan ini yang harus difokuskan pendidikan mereka. Nah, pengalaman saya sebagai rektor Universitas Insan Cita Indonesia, setelah saya rekrut, maka ternyata ketika saya masukkan dengan sistem platform artificial intelligence, digital simulator, teaching learning system mengalami persoalan. Persoalan apa? Literasi. Jadi kemudian kesimpulan saya karena mahasiswa kita itu ada di 450 kabupaten dan kota, maka kemudian seluruh mahasiswa itu di literasi IT dulu dicek. Ya, kemudian baru kita masuk kepada kompetensi digital. Yang disebut kompetensi digital adalah harus setiap mahasiswa harus bisa menggunakan bisa membuat website, bukan menjalankan website, mendevelop. Yes. Kemudian animasi, mengedit video kan TikTok nih. Kemudian streaming. Nah, itu dasar baru bisa ikut kuliah di artificial intelligence. Itu yang pengalamannya sekarang saya sedang handle. Nah, itu ternyata jalan tuh bisa. Jadi bukan ini, tetapi universitasnya itu pandangan-pandangan itu. Ada hambatan nggak, Prof? Nah, hambatannya itu adalah kalau kita lihat hambatannya itu begini. Saya harus mengatakan bahwa COVID telah mendorong kita untuk kemudian menjadi arah ke online kan. Online teknologi ini. Nah, ini tapi kan yang terjadi kan filosofi offline di online. Online kan. Kan beda. Kalau ini kan filosofi digital didigitalkan. Betul. Nah, itu kan hambatannya adalah engagement. Engagement. Yang disebut engagement itu adalah karena nggak ada yang dosen mengajar tidak ada pakai mesin. Jadi bagaimana kita biasanya kan kumpul. Itu aja hambatan. Jadi mindset yang persoalan. Nah, itu harus diinduksi gitu. Harus diinduksi pelan-pelan juga. Pelan-pelan. Pertanyaan berikutnya, Prof. Bisa nggak ini kan ide yang sangat brilian, Prof, sebenarnya. Gitu kan. Bisa nggak ini tidak artinya bisa ini maju berkembang terus pesat tanpa apakah cukup swasta aja? Harusnya menjadi kebijakan siapapun. Saya titip kepada siapapun yang jadi presiden. Nah, itu saya mau kejar ke situ sebenarnya, Prof. Betul. Karena mumpung 2024 nanti, karena gini, Prof. Yang berpikiran seperti Prof kan gak banyak gitu loh yang berpikir seperti itu. Mungkin malah kalau golongan-golongan golongan-golongan di atas 45, 50 ke atas itu udah gak kepikiran hal itu lagi. Tapi di golongan umur 20 sampai 30 itu mah sangat memikirkan sangat berpikir bahwa ini adalah hal yang visioner. It's possible. Betul. Yeah, possible. It's possible. Nah, untuk mendobrak hal seperti itu kan banyak sekali kan karena yang memegang kekuasaan sekarang itu kan bukan anak-anak muda yang berpikir sama seperti profesor dan kita seperti itu loh. Kalau kita kan satu frekuensi dengan profesor yang mikirnya malah sudah jauh banget gitu. Iya, saya mau nambahkan gini, Prof. Artinya kalau tadi memang ini program yang sudah bagus dan memang layak untuk diuji cobakan dan dibantu ya untuk kepentingan negara, anak-anak muda generasi berikutnya kan. Bagaimana, Prof? Harapan Prof ya? Kita ngomong harapan nih, Prof. Terkait dengan pemerintah lah. Kan ini kan bertanggung jawab kan bukan Prof sebenarnya untuk kecerdasan bangsa walaupun Prof mengemban ini sendiri nih. Sebenarnya ini gitu. Gimana, Prof? Ya, jadi saya berharap dan saya akan memilih presiden yang pro rakyat dalam pendidikan ini, yang model ini. Kan saya filsafatnya reaching the unreachable. Ketimpangan di dunia pendidikan. Hanya orang kaya saja yang masuk yang bagus-bagus. Itu kita bisa offset dia dengan sistem baru ini. Dengan sistem yang pakai artificial intelligence, kemudian digital simulator, teaching learning system. Dan ini tanpa jarak. Kemudian tanpa mengenal warga negara. Kemudian itu bisa dilakukan. Dalam riset yang kami lakukan, kecil korelasinya atau hampir tidak ada antara kecerdasan dengan kekuatan yang punya uang.
hampir nggak ada. Karena yang punya uang dimahalin itu kebijakan. Dan itu kapitalis kan. Dan ini kalau kapitalis nanti yang pintar, anaknya pintar, yang pakai bimber, yang terus tuh yang ini kemana? Nggak akan maju Indonesia. Betul. Sampai kapanpun juga. Kapanpun. Jadi Prof, kalau misalnya tadi Prof menyebut bahwa akan mendukung ini Prof, sosok pemimpin baru Indonesia yang fokus terhadap pendidikan yang tadi ya. Iya, Prof, itu karena ini pendidikan adalah fundamental value untuk pembangunan. Nah, dalam konteks ini Mandela itu ya, saya terinspirasi. saya juga Prof. Education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Yes. Iya. Betul. Nah, Mandela. Nah, dalam konteks Indonesia tadi 9 juta ini kalau kita bagi per provinsi berdasarkan penduduk kan bisa ada bilangannya ya. Iya. Kita turunkan per kabupaten kota ada kan? Per kecamatan bisa kan? Terus ke per desa, berapa setiap desa ini harus ada digital, harus ada kompetensi digital di situ. Itu yang harus. Nah, itu kita tackle. Itu dan itu kan maka harus ada growth center, pendidikan-pendidikan di daerah, tetapi dikendalikan oleh sebuah mindset yang kemudian digital. Oleh karena itu saya sarankan bahwa ke depan presidennya itu perguruan tinggi itu dibagi 3 penyelenggaraannya. Perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi, yaitu offline yang normal tetap juga. Ada yang PJJ kayak itu, ada juga yang full digital. Ya kayak UIC itu Universitas Cita Indonesia. Nah itu kalau itu berhasil kita perjuangkan, maka cara dia standarisasinya kan beda dengan Dan lebih cepat. Lebih cepat. Orang Orang 3 konvensional tahun juga bisa selesai. jalan kan? Konvensional bisa jalan. Iya. Yang ini juga bisa jalan. Yang ini dengan hambatan tapi dia bisa dibantu dengan proyek ini ya program Jalan ini juga bisa juga. jalan. Artinya Iya. kan perkembangan ke depan lebih Nah, cepat. itu kita mempercepatnya. Pertanyaannya kan generasi yang tadi itu Y dan Z ini mereka kan tidak suka membaca. Yang panjang-panjang, pendek-pendek, maka sistem pendidikannya harus berubah. Dia tidak begitu suka, tidak mampu mereka mendengar orang ngomong lebih dari 9 menit sebenarnya. Benar. Sudah itu dia bikin sendiri kegiatan. Jadi udah pakai video ini, kemudian sesuaikan dengan generasi. Nah, dalam fasilitasi seperti ini, maka pendidikan Indonesia pendekatannya harus berubah. Walaupun tujuannya tetap sama. Tapi maaf Prof, kalau memungkinkan atau tidak ketika ide yang Prof jalankan itu masuk ke kampus-kampus di Indonesia. Kita tidak usah mengganggu yang sudah ada. Kita let the market decide it. Tetapi saya udah punya di daerah-daerah. Ya kan daerah-daerah yang terpencil saya bisa reach. Walaupun internetnya kan platform kita kan tidak terlalu memerlukan internet. Tanpa internet bisa kerja kayak main game. Kan dia download aja. Nah itu harus kerjasama dengan bupati-bupati. Dia kirim aja mahasiswanya itu. Dan kan dia tidak pindah juga dari sana. Sebagai anak muda nih apa nih yang bisa kita support untuk itu tuh? Nah program itu tuh. Program ini memang sangat cocok dengan generasi ini. Jadi karena Anda kan mobile ya. Tapi tetap bisa cerdas kan? Kan itu yang Anda mau. Harusnya bukan tetap cerdas, harus tetap jenius. Iya. Betul. Supaya kayak Prof. Nah, ini sistem ini yang kemudian generasi muda ini mengadopsi dan dia lakukan. Dan ini tidak lagi ini sudah direcognize oleh OKI juga. Itu di 53 negara itu mereka mau platform ini mau dia lakukan. Tapi itu kan bantuan Indonesia kepada luar negeri ya. Dari Indonesia pusat inovasi pendidikan. Kan selama ini kita konsum pendidikan orang aja gitu. Kita tidak di sini. Nah, kita selesaikan dulu lah daerah-daerah yang di belakang punggung ya. Daerah luar itu kan dia perlu pendidikan seperti ini. Nah, generasi muda itu tidak hanya di kota. Di desa-desa, reaching di pedesaan itu, dia bisa cerdas sama. Kan artificial intelligence kan tidak mengenal lokasi. Cerdas saja. Nah itu dulu waktu saya pulang dari Amerika, yang lain-lain masuk di ITB, kan memang diutus di ITB, masuk di Pajajaran, masuk di UI, masuk di PB, di Gajah Mada, lain-lain. Saya masuk di Asabea. Kan tidak merubah kecerdasan saya karena saya di Asabea. Iya. Saya juga di UII dong. Iya.
Kan tidak merubah kecerdasan saya. Kan di Amerika kan saya tetap ketua. Betul, Prof. Ya pulang ya kita ada grup yang namanya ISNET, Islaminet. Oh kan tetap aja saya mendirikan ya. Saya paling senior, tapi saya di Asafiyah. Iya. Mengapa Menarik. begitu? Ada filosofinya. Di tengah-tengah orang yang tidak beruntung itu, ada doanya yang aku suka. Doanya yang ikhlas itu. Itu yang aku perlukan. Baik, Prof. Satu pertanyaan terakhir, Prof. Ini tadi Prof bilang bahwa ini proyek ini untuk edukasi Indonesia ini perlu tentunya dibantu. Tidak bisa berdiri sendiri kan kalau mau cepat. Gitu. Tadi butuh dengan pemerintah. Nanti 2024 juga ada pesta kita kan, pesta pemilihan. Iya. Kira-kira Prof nggak usah ini, tapi kira-kira tadi harapan Prof udah Prof sampaikan ya kan. Kemudian tapi bayangan Prof, ada nggak kira-kira dari sosok-sosok yang nanti itu kira-kira ada nggak ya bisa? Kriterianya aja deh, Prof. Kriterianya ada. Ya, siapa di antara mereka ini yang paling patriotik membela bangsa ini pasti kita titipkan di situ. Yang paling patriotik. Ya patriotik yang dia ini. Mungkin dia tidak tahu jalannya, membelanya gimana. Tetapi kan istilahnya itu kepada calon presiden yang 3 ini yang kita harapkan, yang memberikan kebebasan di mana pandangan ini bisa diadopsi. Itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi yang patriotik tadi ya, Ya, Prof. patriotik gitu. Harus itu ya, Prof ya. Ya kalau enggak bagaimana bela Indonesia ini? Apa pentingnya Indonesia pintar? Apa pentingnya ya kan? Kan kita senang juga Indonesia maju gitu. Masa misalnya Cina aja, India aja, Amerika aja. Masa Indonesia nggak bisa kaya begini? Patriotik. Apalagi hal yang paling utama di suatu negara yang harus dibangun adalah pendidikan. Iya, pendidikan itu yang menjadi kunci. Pendidikan itu fundamental value untuk kemajuan sebuah bangsa. Hanya bisa dipikirkan oleh seorang patriotik. Iya. Oke, teman-teman. Ini sebelum itu ada buat Prof. Ini Prof. nih, ada buat Pakai Prof hadiah nih. juga ya? Wah. Tapi ini bukan saya artificial terima itu kasih. aja nih, Prof. Nah, ini produk yang kita sendiri. Produk handmade, Prof. Izin. Oh iya, terima kasih banyak. Iya. Waduh, Ini saya batik. appreciate ini. Ya, Batik ini ya? batik, Prof. Jadi Ya. Kemarin tadi saya kedatangan tamu di kampus, mantan duta besar Indonesia di Geneva. Oke. siapa, Prof? Namanya Dr. Mulyaman Oke. Haddad. Oke. Dia mengatakan ada mahasiswa Indonesia telah melakukan seluruh jenis batik Indonesia di artificial intelligence. Iya. Sampai ke situ ya. Sudah selesai dia. Iya. Udah dokter. Dan saya bilang panggil dia ngajar di UIC, bisa Cita Indonesia. Saya gabung tidak tuh, perlu Prof, pulang sana. di situ aja. Iya kan langsung Kan aja. kita Udah ada nggak- media. Udah ada media, benar. Kita perlu itu. Ada Kita media. bisa ketemu tuh, Prof. Seru banget Oke, nih. terima kasih buat Prof Laude Iya, untuk waktunya. Nanti kita akan bicara lagi, Prof. Semoga nggak Iya, kapok, Prof. semoga nggak kapok. Nggak Terima kapok. kasih ilmunya ya, Terima banyak kasih banget. ilmunya, terima kasih kegilaan dalam mengambil keputusan, Prof. Iya. Terima kasih banyak, ini semoga menginspirasi teman-teman anak muda Iya. semuanya. Untuk teman-teman Key Politics, nanti kita akan datang lagi di adegan-adegan berikutnya dengan tentunya ada narasumber yang lebih fokus di bidang tertentu dan semoga bisa mendapatkan manfaat buat kita semua. Oleh karena itu kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.